Halo semuanya, di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang Information System Management. Baik, di sini yang pertama ada penilaian investasi sistem informasi. Terdapat diskusi luas dalam literatur akademis tentang nilai sistem informasi dan evaluasi investasi informasi sistem dan informasi teknologi. Nah, Label dan Remeni tahun 1999 mengidentifikasi 7 manfaat utama dari investasi informasi sistem atau informasi teknologi, yaitu berurutan dari yang paling penting, yaitu ada produktivitas, peluang baru, perubahan, keunggulan kompetitif, kontribusi organisasi, peningkatan omset, dan pengurangan risiko. Nah, karena investasi informasi sistem ini menghasilkan manfaat nyata yang dapat diukur secara finansial dan tidak nyata, yaitu dinilai secara kualitatif, maka dibutuhkan metode evaluasi yang berbeda untuk masing-masing. Perpaduan antara penilaian finansial dan non-finansial ini dapat menjelaskan mengapa paradoks produktivitas terjadi karena manfaat tidak terlalu terlihat dalam jangka pendek, namun tetap berdampak positif dalam jangka panjang untuk melalui peningkatan layanan atau efisiensi. Lalu ada penentukan tingkat investasi untuk sistem informasi di sebuah organisasi. Yang pertama ada investment levels atau tingkat investasi. Umumnya semakin matang organisasi, semakin besar proporsi anggaran untuk sistem informasi, terutama untuk memelihara sistem yang lama atau legacy. Lalu ada information system cost atau biaya sistem informasi. Hochstrasser dan Griffiths tahun 1990 menyusun daftar periksa untuk membantu organisasi menilai biaya sistem informasi yang mencakup berbagai aspek seperti perangkat keras, perangkat lunak, instalasi, lingkungan, operasional, dan keamanan, jaringan, pelatihan, dan dampak organisasi secara keseluruhan. Karena setiap sistem menimbulkan biaya berkelanjutan. Pengeluaran informasi sistem terbagi antara biaya pengembangan dan biaya operasional serta pemeliharaan. Lalu ada information system benefits atau manfaat sistem informasi. Umumnya manfaat muncul saat organisasi melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak mampu dilakukan, didukung oleh informasi berkualitas yang mencakup relevansi, akurasi, kecepatan, fungsionalitas, dan keandalan sistem. Nah, jika semua aspek tersebut terpenuhi, maka investasi sistem informasi dianggap memberikan manfaat nyata. Lalu ada informasi sistem investment, balancing cost and benefits, atau menyimbangkan biaya dan manfaat. Semakin akurat kontribusi sistem informasi terhadap keuntungan bisnis bisa diidentifikasi, semakin baik pula nilai investasi sistem informasi dapat dinilai. Meskipun evaluasi finansial seperti ROI, NPV, IRR, dan periode pengembalian umum digunakan, kendala utama muncul dari manfaat tidak berwujud yang bisa mencapai 30% dari total manfaat dan sulit diberi nilai moneter, walau bisa diukur secara operasional. Penilaian risiko menjadi pelengkapan penilaian finansial dengan fokus pada potensi manfaat, penyebab kegagalan sistem, serta kategori risiko dan dampaknya terhadap keberhasilan proyek. Gagalnya sistem informasi dapat berdampak besar, terutama bila investasi besar itu bisa digunakan di area bisnis lain dengan hasil yang lebih nyata. Karena itu, pendekatan alternatif untuk memprioritaskan investasi sistem informasi sangat diperlukan. Lalu ada membangun fungsi manajemen sistem informasi. Dalam organisasi multikantor, terdapat dua pendekatan utama dalam pengelolaan fungsi sistem informasi. Yang pertama, sentralisasi atau semua layanan sistem informasi di satu lokasi, biasanya kantor pusat, dan desentralisasi. Namun perusahaan jarang memilih salah satu secara penuh. Biasanya pendekatan ini disesuaikan berdasarkan jenis layanan. Pilihan pendekatan ini penting karena memengaruhi kualitas layanan bagi pengguna akhir dan biaya operasional layanan tersebut. Lalu, apa yang perlu dikelola? Teknologi informasi berperan sebagai infrastruktur yang mendukung sistem informasi yang menyediakan aplikasi untuk pengambilan keputusan bisnis. Manajemen sistem informasi mencakup pengembangan aplikasi bisnis, strategi migrasi sistem, administrasi basis data, dukungan pengguna, serta pengembangan aplikasi oleh pengguna akhir. Beberapa aspek informasi sistem atau informasi teknologi memerlukan pengelolaan terpusat, sementara kebutuhan lokal unit bisnis harus tetap diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan tidak hanya apa yang perlu dikelola, tetapi juga di mana dan bagaimana pengelolaan informasi sistem atau informasi teknologi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Materi selanjutnya adalah menstrukturisasi manajemen sistem informasi. Dalam sebuah perusahaan besar yang memiliki beberapa lokasi,
Manajemen sistem informasi atau teknologi informasi harus diorganisasikan dan ditempatkan sedemikian rupa agar memastikan integrasi penuh antara strategis bisnis dan strategi IS atau IT, serta dukungan penuh terhadap kebutuhan teknologi informasi di setiap area fungsional bisnis. Nah, terdapat pernyataan-pernyataan yang harus diajukan untuk menentukan pendekatan terbaik antara lain. Yang pertama yaitu adalah apakah manajemen sistem informasi atau ISM selaras dengan strategi korporat? Yang kedua, apakah ISM selaras dengan bentuk organisasi? Dan yang ketiga, apakah fokus ISM mengarah keluar membantu bisnis perencanaan penggunaan teknologi terbaik? Selanjutnya, terdapat pendekatan struktur ISM. Terdapat 3 pendekatan, yaitu pertama terpusat atau centralized, yang kedua terdesentralisasi atau decentralized, dan yang ketiga pendekatan hybrid. Nah, selanjutnya pendekatan terpusat, centralized approach. Keuntungan dari pendekatan terpusat antara lain yang pertama, strategi dari IT dan AIS lebih konsisten dan mudah dikendalikan. Yang kedua, koordinasi antar kegiatan lebih mudah. Dan yang ketiga, sistem pengawasan yang lebih sederhana. Keempat, alokasi sumber daya lebih efisien atau hemat biaya dan hindari duplikasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan strategis lebih cepat. Selanjutnya, terdapat pendekatan terdesentralisasi atau decentralized approach. Keuntungan dari pendekatan terdesentralisasi yang pertama, memiliki respon cepat terhadap masalah lokal. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan komitmen staf terhadap sistem informasi. Dan yang ketiga, mengurangi beban administrasi dari sistem terpusat. Nah, dari pendekatan terdesentralisasi ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu yaitu tanggung jawab harus dibagi dengan jelas agar tidak tumpang tindih atau terlupakan. Yang kedua, bisa menimbulkan konflik antara pusat dan unit fungsional. Dan yang ketiga, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat dan rumit. Selanjutnya, jika struktur ACE atau IT dikelola dengan seimbang atau hybrid, organisasi akan mendapat manfaat seperti yang pertama, pengembangan sistem yang cepat, hubungan kerja yang harmonis antara ACE dan bisnis, yang ketiga, sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, fungsi yang efisien dan hemat biaya. Yang kelima, infrastruktur teknologi yang mendukung tujuan bisnis. Yang keenam, proses perubahan yang efektif dan terencana. Dan yang ketujuh, investasi memberikan hasil maksimal atau value for money. Nah, jika gagal, mengelola struktur ACE atau IT akan terjadi beberapa masalah, yaitu yang pertama, konflik antara unit bisnis dan tim. Yang kedua, keluhan terus-menerus terhadap manajemen. Yang ketiga, layanan yang tidak efisien. Dan yang terakhir, kurangnya minat dari staf non-ACE. Selanjutnya, kekurangan atau kelebihan staf di bidang tertentu, tingginya tingkat keluar masuk karyawan, dan yang terakhir, tumpang tindih atau kekosongan dalam layanan ACE dan IT. Oke, baik. Saya Nathan Stompo. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah kesimpulan untuk SSL atau Security Service Limited. Jadi, karena SSL memiliki beberapa lokasi di seluruh Inggris, strategi gabungan hybrid sangat disarankan. Nah, pertama itu kebijakan dan pengawasan IS atau IT tetap dikendalikan secara terpusat. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan teknis dan dukungan lokal didelegasikan ke setiap lokasi agar respons lebih cepat dan sesuai kebutuhan masing-masing lokasi. Nah, materi selanjutnya itu ada outsourcing. Jadi, outsourcing ini adalah proses memindahkan fungsi internal perusahaan kepada pihak ketiga, terutama untuk efisiensi biaya dan fokus pada bisnis utama. Sistem informasi adalah salah satu area yang paling umum di outsource. Nah, jenis outsourcing informasi sistem itu terdiri dari yang pertama itu hardware outsourcing. Jadi, maksudnya itu menyewa kapasitas komputer dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua itu ada network management, yaitu pengelolaan jaringan, server, dan perangkat keras oleh pihak ketiga. Dan yang ketiga itu ada pengembangan sistem. Jadi pembuatan atau modifikasi software oleh vendor luar. Nah, yang keempat itu ada dukungan informasi sistem. Jadi maksudnya di sini adalah bantuan teknis dan penanganan masalah oleh penyedia eksternal. Nah, yang kelima itu ada manajemen strategi. Jadi maksudnya penentuan dan implementasi strategi informasi sistem oleh pihak ketiga. Nah, yang keenam itu adalah total outsourcing. Jadi semua fungsi IT dialihkan termasuk strategi, staf, dan infrastruktur. Nah, sini ada pertanyaan, mengapa perusahaan melakukan outsourcing? Jadi yang pertama itu untuk mengurangi biaya, yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan,
Yang ketiga itu fokus pada bisnis inti. Yang keempat itu mengurangi risiko kegagalan proyek. Dan yang kelima, untuk mendukung tujuan strategis. Nah, dalam outsourcing itu, pasti ada juga masalah. Jadi masalah dalam outsourcing itu terdiri dari 5. Yang pertama itu, kehilangan kendali atas sistem informasi. Yang kedua itu menurunnya kualitas layanan internal TI. Yang ketiga itu isu keamanan dan data perusahaan. Dan yang keempat itu, kurangnya kualifikasi staf outsourcing. Yang kelima itu, moral pegawai internal yang menurun. Nah, di outsourcing itu ada juga faktor manusia. Jadi, faktor manusia dalam outsourcing itu berdampak langsung pada staf TI dan perlu dikelola dengan baik. Jadi dalam kasus terburuk, staf bisa diberhentikan. Namun, biasanya perusahaan outsourcing akan memperkerjakan staf lama untuk menangani kontrak atau fungsi yang tidak dialihkan. Karena itu, pemutusan hubungan kerja jarang terjadi agar tidak menimbulkan penolakan dari staf. Nah, aspek positif dari outsourcing itu juga ada. Nah, yang pertama mencakup gaji yang lebih baik. Dan yang kedua itu pelatihan yang lebih baik. Yang ketiga itu peluang karir dan pengembangan lebih luas di berbagai perusahaan. Oke, selanjutnya pengembangan administrasi. Selanjutnya kita masuk ke membuat outsourcing berhasil. Agar outsourcing berhasil, beberapa hal yang penting perlu diperhatikan. Pertama, strategi. Outsourcing harus selaras dengan strategi bisnis dan manajemen informasi. Dua, tingkat outsourcing harus sesuai dengan peran sistem informasi yang di perusahaan. Misal, harus bagian pendukung dan di outsourcing. Harus ada cara untuk menetapkan kontrol vendor seperti kontrak jangka pendek, sistem lewat, dan risiko. Faktor manusia harus diperhitungkan, terutama jika ada risiko pemindahan atau memutuskan kerja karyawan. Penny et al. 1995 telah mengidentifikasikan skenario afirmatif untuk membantu suatu organisasi memutuskan apakah tetap di dalam sebuah perusahaan atau melakukan outsourcing. 80% perusahaan telah mempertimbangkan outsourcing, 47% sudah outsourcing sebagai sistem informasi mereka. Hanya 20% yang punya kebijakan formal outsourcing. Hanya 43% dari yang sudah outsourcing yang punya kebijakan formal dan strategi yang jelas. Faktor kunci keberhasilan outsourcing. 1. Pemahaman vendor terhadap tujuan klien. Vendor harus memahami tujuan bisnis klien agar dapat mendukung kesuksesan jangka panjang. 2. Pemilihan vendor yang tepat. Pemilihan harus didasarkan evaluasi menyeluruh terhadap reputasi, kualitas, dan spesialis vendor. 3. Pemahaman yang jelas tentang tujuan outsourcing. Tujuan dari ruangan lingkungan proyek harus jelas agar kontrak bisnis disusun dengan tepat dan ekspektasi terpenuhi. Yang keempat, pemahaman vendor terhadap masalah klien. Vendor harus mempunyai menyediakan layanan dengan kebutuhan unit tiap organisasi. 5. Kontrak rutin antara klien dan vendor. Komunikasi yang sering yang jelas penting untuk membangun hubungan yang kuat dan menghindarkan kesalahan pahaman. 6. Hubungan jangka panjang saling menguntungkan yang mendukung fleksibel dan adaptasi terhadap perubahan. 7. Dukungan dari manajemen puncak. Keterlibatan pemimpin perusahaan penting untuk melancarkan proses pengambilan strategis. Ekonomi outsourcing atau kelebihan atau tantangan. Outsourcing sering dianggap solusi untuk efisien biaya, fleksibel, namun kenyataannya banyak organisasi justru mengalami biaya tambahan layak buruk dan kegagalan dalam transformasi. Penyebab utama adalah harga ditekan terlalu rendah, komitmen jangka panjang, kurangnya pengolahan dan target yang jelas, vendor memanfaatkan ketergantungan klien, strategi IS atau IT, dan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif melalui IS hanya bisa dicapai jika organisasi memiliki sumber daya, mengembangkan kompetensi organisasi untuk memanfaatkan teknologi, mampu menerapkan sistem strategi IS yang mendukung. Kunci sukses perantaraan IS dan IT. Sinergi antar tim IS dan manajemen bisnis. Infrastruktur IT yang fleksibel dan direncanakan dengan baik, fokus dan proses oleh perilaku manusia yang menggunakan teknologi.
Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, pelanggan frustasi dan proyek outsourcing bisa gagal. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan target yang terukur berbagai risiko dengan menyediakan layanan dan memanfaatkan kombinasi berbagai vendor demi investasi yang cepat dan kecepatan layak. Kemampuan IS yang efisien ditentukan oleh 6 domain: strategi, kontribusi IS, kapabilitas IT, eksplorasi solusi, dan rangka pasok teknologi. Lebih jauh, kemampuan ini harus didukung dengan integrasi pengetahuan bisnis dan teknologi, instruktur ITI yang fleksibel, serta proses penggunaan teknologi yang berorientasi pada manusia. Kesimpulannya, outsourcing dan manajemen sistem informasi harus dipandang sebagai investasi strategi dan bukan sekedar alat penghematan. Keberhasilan keduanya sangat tergantung pada berbagai organisasi perencanaan proses. Saya Hakim Randy Stampul akan menjelaskan tentang pedoman manajemen IT, kerangka COBIT, dan model kematangan. Pedoman manajemen IT mencakup 4 elemen utama, yaitu maturity models, critical success factors, key goal indicators, dan key performance indicators. Masing-masing elemen ini memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan antara strategis bisnis dan strategi ISIT dalam organisasi. Model kematangan atau maturity models. Model ini memungkinkan organisasi untuk menilai posisi mereka dalam hal tata kelola IT atau IT governance dan mengenali langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkannya. Model ini mirip dengan model tahap Nolan yang terdiri dari 6 tingkat kematangan. 0 non-existent, tidak ada proses tata kelola IT yang dikenal, bahkan kesadaran akan perlunya hal ini pun belum ada. 1. Awal atau IDO, tata kelola IT mulai disadari sebagai isu, tetapi pendekatannya masih kacau tanpa proses yang distandarkan. Yang kedua, dapat diulang tapi intuitif. Ada pengembangan aktivitas tata kelola dengan pengukuran dasar, tetapi belum diadopsi secara menyeluruh. Yang ketiga, proses terdefinisi. Prosedur terdokumentasi dan distandarisasi. Metode seperti balance scorecard mulai diterapkan. Yang keempat, terkelola dan terukur. Pelatihan resmi tersedia, tanggung jawab jelas, dan proses mulai terintegrasi dengan tata kelola perusahaan. Yang kelima, dioptimalkan. Pemahaman mendalam dan proaktif atas tata kelola IT. Faktor keberhasilan kritis atau critical success factors. CSF adalah panduan implementasi manajemen yang penting dalam mengendalikan proses IT. Dalam konteks COBIT, CSF mencakup integritas proses kompleks seperti manajemen perusahaan dan konfigurasi penerapan praktis. Indikator tujuan utama atau Key Goal Indicators. KGIS digunakan untuk mengukur apakah proses IT telah memenuhi kebutuhan bisnis. Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin mengurangi biaya pembelian bahan baku dapat mengukur dampak dari penerapan perangkat lunak pengadaan sebelum dan sesudah implementasi. Contoh indikator lainnya. Pertama, waktu peluncuran produk yang lebih cepat ke pasar, penjangkauan pelanggan baru dan pemeliharaan pelanggan lama, penciptaan saluran layanan baru, proses bisnis yang terintegrasi dan distandarisasi dengan baik, peningkatan hasil investasi. Indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators. Mengukur seberapa baik proses IT mendukung pencapaian tujuan utama, contohnya adalah rumah sakit dengan target sistem tersedia 99,99%, maka KPI-nya adalah waktu aktif sistem dibandingkan target. Indikator lainnya meliputi meningkatkan kinerja melalui balance scorecard, produktivitas dan semangat kerja staf yang lebih baik, kepuasan pemangku kepentingan, ketersediaan informasi dan pengetahuan manajemen, keterkaitan ISIT dengan tata kelola perusahaan yang lebih berat. 4. Domain proses atau COBIT. Kerangka ini terdiri dari 4 domain utama yang menggambarkan siklus hidup dan bagaimana informasi digunakan untuk mendorong dan memungkinkan pencapaian tujuan bisnis. Yang pertama, perencanaan dan organisasi. Strategi IT harus diselaraskan dengan strategis bisnis dan dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Proses utama termasuk menyusun rencana strategis 2 EIT,
menentukan arsitektur informasi dan arah teknologi, mengelola investasi IT dan sumber daya manusia, memastikan kepatuhan terhadap regulasi eksternal, mengelola risiko proyek dan kualitas. Yang kedua, akuisisi dan implementasi. Domain ini mencakup pengembangan sistem baru dan pengolahan perubahan. Proses utama adalah identifikasi solusi otomatisasi, akuisisi dan pemeliharaan perangkat lunak serta infrastruktur teknologi, instalasi sertifikasi sistem dan mendokumentasi prosedur. Yang ketiga, penyampaian dan dukungan atau delivery and support. Proses penting di sini antara lain pengelolaan level layanan, kinerja, kapasitas dan pihak ketiga, keamanan sistem, biaya pelatihan pengguna, serta manajemen insiden dan konfigurasi. Pengelolaan fasilitas data dan operasi harian. Yang keempat, pemantauan atau monitoring. Semua proses IT harus dipantau secara berkala untuk menjamin kualitas dan kepatuhan terhadap kontrol. Ini termasuk audit internal dan eksternal. Proses utamanya adalah pemantauan proses dan kontrol internal, jaminan independen dan audit eksternal.